Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Asli Hadul Fuadlia. Bisa dipanggil Dika dari kelas PGSD 21C. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Nandi Novi Asri dari kelas PGSD 21C. Hai, saya Muhammad Adi Wanata dari kelas PGSD 21C. Kami akan menjelaskan tentang Bilangan bulat. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi bilangan bulat. Nah, pasti kalian semua paham kan tentang bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan negatifnya. Sedangkan bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Negatif dari bilangan caca adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Mengapa negatif 0 tidak dituliskan? Karena negatif 0 sama dengan 0. Jadi tidak dituliskan sebagai negatif bilangan caca. Jadi dapat disimpulkan bahwa komponen dalam bilangan bulat caca adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat disebut sebagai bilangan bulat karena ia tidak memiliki anggota pecahan dan desimal. Setelah belajar definisi dari bilangan bulat, kita akan belajar tentang macam-macam bilangan bulat. Bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bilangan positif, yang kedua bilangan negatif, dan yang ketiga adalah bilangan 0. Bilangan positif contohnya adalah angka 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk bilangan negatif adalah misalkan min 1, min 2, min 3, ataupun min 4. Bilangan negatif bisa dipanggil dari min ataupun negatif, misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, ataupun negatif 4. Dan untuk bilangan 0, bilangan 0 sendiri adalah bilangan netral, anggota dari bilangan bulat yang berdiri sendiri tanpa dari gangguan dari anggota lain. Bilangan ini adalah pertengahan dari bilangan positif dan juga bilangan negatif. Nah, tadi sudah belajar tentang definisi bilangan bulat, kemudian sudah belajar tentang macam-macam bilangan bulat. Sekarang kita belajar tentang perbandingan bilangan bulat. Perbandingan bilangan bulat bisa dilihat dari simbol-simbolnya. Simbol yang pertama, simbol lebih dari. Nah, simbol lebih dari itu ditandakan seperti ini. Simbol ini dibaca lebih dari, maka simbol ini menyatakan angka di sebelah kiri dari simbol lebih dari nilainya lebih besar dari angka di sebelah kanan simbol. Contohnya, angka 6 lebih besar dari angka 3, maka dibacanya adalah angka 6 lebih dari angka 3. Kemudian yang kedua ada simbol kurang dari. Simbol kurang dari ini menyatakan angka yang di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari angka di sebelah kanan. Contohnya, angka 7 dibaca 7 kurang dari 9. Kemudian simbol yang ketiga ada simbol sama dengan. Simbol ini dibaca sama dengan, maka simbol ini menyatakan nilai di sebelah kiri dan nilai di sebelah kanan itu sama besarnya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang definisi bilangan bulat, macam-macam bilangan bulat,
Lalu perbandingan bilangan bulat. Nah, sekarang kita memasuki ke sifat-sifat bilangan bulat. Yang mana sifat-sifat operasi bilangan bulat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komutatif. Yang mana komutatif ini disebut juga dengan sifat pertukaran. Sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Bentuk umumnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat operasi bilangan bulat yang kedua yaitu asosiatif. Yang mana asosiatif ini disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Bentuk umumnya yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C, dan A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Sifat asosiatif operasi bilangan bulat yang ketiga yaitu distributif. Yang mana distributif ini disebut juga sifat penyebaran. Sifat distributif ada 2, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya yaitu A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dan A kali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Sekarang kita belajar tentang rumus-rumus dan contohnya. Rumus yang pertama ada positif. Jika ada positif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian jika ada positif bertemu dengan negatif, nanti hasilnya akan negatif. Jika ada negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian jika ada negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, ini bertemu dalam arti dikali atau dibagi, bukan untuk penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada contohnya pada penjumlahan dan pengurangan. Jika ada bilangan positif 3 ditambah dengan bilangan positif 2, maka hasilnya adalah 5. Jika ada bilangan negatif 4 ditambah dengan bilangan negatif 2, tidak mengikuti rumus yang di atas tadi, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, ini berlaku pada contoh perkalian atau pembagian. Contohnya, jika ada 4, positif 4 dikali dengan positif 6, hasilnya adalah 24. Kemudian, jika ada bilangan negatif 7 dikali dengan negatif 3, maka mengikuti rumus yang di atas tadi, hasilnya adalah positif 21. Contoh yang ketiga ada bilangan 35 dibagi dengan negatif 7, hasilnya akan negatif, yaitu negatif 5. Contoh yang terakhir ada negatif 20 dibagi dengan negatif 10, hasilnya 2. Karena ada negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Setelah memahami beberapa materi, kita akan mencoba untuk menyelesaikan kuis berikut ini. Di sini ada soal yaitu negatif 4 ditambah 2. Jawabannya itu adalah ada A 2, B negatif 6, C 6, D min 2. Caranya, kita ibaratkan angka yang memiliki negatif adalah sebuah hutang, sedangkan angka yang positif adalah uang yang kita miliki. Misalkan itu adalah min 4 dan uang yang kita miliki adalah 2. Kita bayarkan nih 2. Nah, jadinya angka 2 tadi kita turunkan 1.
1, 2. Hasilnya adalah 2, yaitu yang A. Nah, sudah paham belum? Nah, kalau belum paham, silakan membaca materi berulang kali. Kita telah mempelajari beberapa materi dan juga contoh soal. Nah, sekarang semuanya sudah paham kan tentang apa itu bilangan bulat beserta contoh-contohnya? Nah, matematika menyenangkan bukan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.